Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke nak, hari ini kita lanjut untuk belajar bahasa Indonesia. Dan hari ini Mem akan menjelaskan tentang kalimat efektif serta kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kita belajarnya agak banyak ya, karena kita kan mau menghadapi penilaian akhir semester. Jadi yuk kita lanjut lagi untuk belajarnya. Oke, kalian bisa buka halaman 74 ya nak. 74 pada buku tema 4E sambil Mem Yuyun jelaskan lewat slide-nya Mem Yuyun. Oke, yuk sama-sama kita belajar. Bahasa Indonesia kelas 4, kalimat efektif serta kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Oke. Pertama kita belajar tentang kalimat efektif dulu ya. Kalimat efektif itu apa sih Mem? Oke yuk, kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Namanya efektif. Efektif harusnya jelas supaya bisa dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Bahasanya tidak boleh bulat istilahnya. Jadi apa yang mau kita sampaikan itu bisa dengan jelas dipahami oleh orang yang kita ajak untuk ngomong, atau apa yang kita tulis harus dengan mudah dimengerti oleh orang lain atau oleh pembaca. Disebutlah dia sebagai kalimat efektif. Oke, kemudian ciri-ciri kalimat efektif apa saja Mem? Menggunakan diksi yang tepat, kata-katanya, pemilihan katanya harus benar, melakukan penekanan ide pokok. Jadi apa sih yang mau kita tuliskan itu apa? Ide pokoknya apa? Nah, menggunakan variasi struktur kalimat. Kalimatnya juga harus jelas. Taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Ejaannya juga harus betul. Disebutlah dia sebagai unsur-unsur atau ciri-ciri kalimat efektif. Kemudian contoh kalimat efektif itu contohnya apa sih Mem? Dari tadi kalimat efektif terus dilihat. Ada dua nak, ada kalimat yang tidak efektif, ada kalimat yang efektif. Namanya tidak efektif berarti kita kurang bisa memahami ini apa sih maksudnya. Nah, apa Mem contohnya? Lihat. Tidak efektif. Mereka tidak bertengkar tetapi mereka berdiskusi. Mereka tidak bertengkar tetapi mereka tidak berdiskusi. Seperti bulat kan, banyak mereka kata-katanya. Sehingga kalau efektif bagaimana Mem? Kita lihat ya kalimat yang efektifnya. Mereka tidak bertengkar tetapi berdiskusi. Sehingga orang yang membaca, orang yang kita sampaikan itu jelas. Mereka tidak bertengkar tetapi berdiskusi. Lebih jelas. Tetapi kalau Mem Yuyun bilang begini, mereka tidak bertengkar tetapi mereka berdiskusi, agak bingung ya. Mereka tidak bertengkar tetapi mereka berdiskusi. Kebanyakan kata Mem. Nah, itulah yang dinamakan tidak efektif. Karena ada kata sama yang mereka dan mereka. Kenapa kita tidak jadikan satu saja sehingga lebih mudah dipahami? Mereka tidak bertengkar tetapi berdiskusi. Lebih jelas. Ada lagi, sangat beruntung sekali nasib orang itu. Sudah ada sangat, ada sekali. Pemborosan kata ya Mem. Sehingga bagaimana Mem yang efektif Mem? Itu beruntung sekali nasib orang itu. Tidak usah diulang-ulang pakai sekali-sekali lagi gitu loh ya. Dinamakan kalimat efektif. Lagi, aku membagikan masker kepada para masyarakat. Ada para, ada masyarakat. Ya, menjamakkan kata yang sudah jamak masyarakat itu banyak. Kalau kita tambah kata para lagi, lihat coba. Aziz membagikan masker kepada masyarakat. Ya, itulah yang disebut kalimat efektif. Sudah tahu kan dua, ada kalimat tidak efektif yang banyaknya itu kata-katanya pemborosan kata, mengulang-ulang kata yang sama, dinamakan tidak efektif. Ada yang efektif, bisa dipahami dengan jelas, dengan mudah. Itu contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Sekarang kita lanjut ke kalimat tunggal. Jenis kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur predikat. Unsur inti, komponen inti yang terdapat di dalam kalimat tunggal pun juga hanya satu.
satu subjek dan satu predikat. Jadi yang dinamakan tunggal ya pelakunya satu, predikatnya juga satu. Ada subjek satu, ada predikat. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Tidak ada yang double. Dinamakan kalimat tunggal. Kemudian setelah itu contoh kalimat tunggal Oke. Contoh kalimat tunggal, orang itu guru kami. Subjeknya berapa? Satu. Orang itu cuma satu. Ya. Kartini sedang membuat surat jawaban. Subjeknya satu, predikatnya satu, objeknya satu. Tidak ada yang double. Dinamakan kalimat tunggal. Ya. Supriyanto bertanya tentang gravitasi bumi. Sama. Supriyanto cuma satu. Subjeknya, pelakunya satu, predikatnya satu bertanya. Objeknya juga satu. Ya. Dinamakan kalimat tunggal. Oke. Setelah kalimat tunggal, contoh kalimat tunggal, sekarang kita ke kalimat majemuk. Apa Tadi tunggal, ada majemuk Oke. Kalimat majemuk adalah kalimat yang disusun dari dua atau lebih klausa yang terhubung dengan kata penghubung atau kata sambung. Di antara dua atau lebih klausa tersebut, ada satu yang berperan sebagai induk kalimat dengan inti informasi, sementara yang lainnya menjadi anak kalimat dengan isi penunjang induk kalimat. Majemuk itu apa sih Majemuk kan kalau kita tahu artinya banyak ya. Itu dilihat. Kalimat yang disusun dari dua atau lebih klausa. Klausa itu apa Kata yang terhubung dengan kata penghubung dan kata sambung. Kalau tadi kalimat tunggal kan subjek dan predikatnya hanya satu. Kalau ini kalimatnya yang disusun dari dua atau lebih klausa. Mungkin ada satu, dua, atau tiga lebih kata. Disebutlah dia kalimat majemuk. Terus sebenarnya kalimat majemuk itu ada berapa sih Ada 3. Ada kalimat majemuk setara, ada kalimat majemuk bertingkat, ada kalimat majemuk campuran. Aku banyaknya aku capek kok banyak sekali pusing. No, Dian hanya menerangkan satu saja di kelas 4. Nanti kelas 5, kelas 6 belajar lebih banyak lagi ya. Hari ini kita cuma belajar satu saja. Apa Tuh kalimat majemuk setara. Yang setara saja. Apa itu? Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang unsur-unsur antar klausa dalam sebuah kalimat memiliki hubungan yang setara dan sederajat. Ya iya namanya setara ya pasti sederajat. Tapi maksudnya apa Aku nggak ngerti nih Dian kasih maksudnya. Contoh kalimat majemuk setara, ibu pergi berbelanja dan ayah berangkat bekerja. Berarti kan bersama-sama kan terjadinya. Ibunya sedang pergi berbelanja, ayahmu sedang berangkat bekerja. Berarti antara ayah dan ibu kan sejajar. Ayah dan ibu sama-sama melakukan hal pekerjaan yang sama. Ayah pergi berbelanja dan ibu pergi berbelanja dan ayah berangkat bekerja. Ayah dan ibu melakukan dua aktivitas yang setara atau sejajar, melakukan kegiatan, tidak ada yang saling bertingkat atau berlawanan. Lihat, bayi mungil itu tertidur pulas ketika berada dalam gendongan ibunya. Bayi mungil itu tertidur pulas ketika berada dalam gendongan ibunya. Setara kan? Bayinya tidur dalam kandungan ibunya. Baca lagi di situ. Nenek itu bukan pelit, melainkan ia mengajari kita untuk berhemat. Itu yang disebut kalimat majemuk setara ya. Yes, apalagi setelah itu sudah. Terima kasih Yun tulis di situ. Berarti hari ini tadi kita belajarnya tentang kalimat efektif, kalimat yang harus ditulis dengan agar mudah dipahami, menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami, tidak membingungkan. Bahasanya tidak bulat-bulat ya, tidak diutur-utur ya. Satu kalimat menggunakan kalimat yang mudah dipahami, itu kalimat efektif. Kemudian tadi kita bagi dengan kalimat tunggal, subjek predikatnya hanya satu, ya kan? Kemudian kalimat majemuk setara, yaitu kalimat majemuk yang terdiri dari beberapa klausa dalam satu kalimatnya. Juga ada kata penghubungnya di situ, disebut kalimat majemuk. Kalimat majemuk setara. Wis, itu saja penjelasan bahasa Indonesia hari ini, dan insya Allah ini penjelasan terakhir dalam semester ini ya nak. Ini adalah video terakhir di semester ini. Nanti kita ketemu lagi penjelasan yang baru di semester
Kedua, karena minggu depan kita belajar untuk latihan menghadapi soal-soal penilaian akhir semester. Insya Allah nanti awal Desember kita sudah penilaian akhir semester, sehingga minggu depan Mem Yun akan kumpulkan semua latihan-latihan soal bahasa Indonesia dari awal hingga hari ini. Mem Yun berikan soal-soal latihan ya. Setelah ini nanti dikerjakan tugas di buku paket ya. Nanti Mem Yun tuliskan di Google Classroom ya. Oke, Mem Yun akhiri. Pesan Mem Yun tetap sama. Tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan pergi kemana-mana jika tidak terlalu penting. Selalu ucapkan terima kasih ke Mama. Mem Yun juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.